Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Luar biasa, Bruno Fernandes kembali menjadi pemain terbaik Premier League bulan November. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mendapat apresiasi atas performa apiknya di Premier League. Dia terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan November. Fernandes tampil dalam 4 pertandingan bersama United di Premier League di sepanjang bulan November. Gelandang asal Portugal itu menyumbang 4 gol, termasuk brace saat membawa Setan Merah menang 3-1 atas Everton. Fernandes mencetak satu-satunya gol kemenangan United atas West Bromwich Albion. Dia kemudian juga bikin gol yang membantu United comeback untuk mengalahkan Southampton dengan skor 3-2. Atas performanya itu, Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan November. Pesepak bola berusia 26 tahun itu mengungguli kandidat lain yakni Ben Chilwell, Jack Grealish, Pierre-Emile, Angelo Ogbonna, dan James Ward-Prowse. Tentu saja ini sangat berarti. Penghargaan ini selalu bagus untuk pemain. Tentu, bagi saya, yang paling penting adalah tim, ujar Bruno Fernandes seperti dikutip situs resmi klub. Bagi Fernandes, ini adalah kali ketiga dia meraih penghargaan ini. Sebelumnya, ex-gelandang Sporting CP itu juga terpilih sebagai pemain terbaik Premier League pada bulan Februari dan Juni. Sulit untuk mendapatkan satu dari ini, jadi saya sungguh bangga mendapatkan yang ketiga, ujar Fernandes seperti dilansir situs resmi Premier League. Bruno Fernandes bersama United kini sudah ditunggu laga derby Manchester di lanjutan Premier League akhir pekan ini. Bek Setan Merah masih kocar-kacir, kini Manchester United seriusi perburuan Ben White. Manchester United mulai mengerucutkan daftar bek yang tengah mereka incar. Setan Merah dilaporkan akan mencoba menggait Ben White dari Brighton. Musim ini lini pertahanan Manchester United kembali jadi sorotan. Setelah gawang United rentan sekali kebobolan sepanjang musim ini, Solskjaer tidak tinggal diam dengan situasi ini. Sang manajer tengah mencoba untuk mendatangkan bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Manchester Evening News mengklaim bahwa United mulai mengerucutkan perburuan mereka. Setan Merah kini mengincar jasa sosok Ben White. Menurut laporan tersebut, tim pelatih United sudah mengamati White sejak musim lalu. Sang bek tampil perkasa saat membawa Leeds United promosi ke Liga Inggris. Ia bahkan dijuluki sebagai The New Rio Ferdinand karena tekniknya yang tinggi. Itulah mengapa mereka menilai bek 23 tahun itu bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, United punya alasan lain mengapa mereka mengejar Ben White. Sang bek diberitakan memiliki mahar transfer yang cukup terjangkau. Brighton berencana menjualnya di kisaran angka 30 juta pound sterling. Setan Merah menilai harga itu tergolong murah untuk bek muda berkualitas seperti White. Sehingga mereka akan mencoba menjajaki transfer ini. Selain White, United memiliki 2 target transfer lain untuk memperkuat pertahanan mereka. Kedua sosok itu adalah Dayot Upamecano dan Rafael Varane yang masuk daftar belanja Setan Merah di Januari mendatang. Marcus Rashford disyaratkan ogah pindah ke klub lain, ia ingin habiskan karirnya di Manchester United hingga pensiun. Marcus Rashford telah mengisyaratkan bahwa ia ingin menghabiskan karirnya bersama Manchester United. Rashford bergabung dengan United sejak berusia 7 tahun dan berkembang di akademi klub tersebut sebelum melakukan debut seniornya di usia 18 tahun dalam pertandingan Liga Eropa melawan FC Midland pada 2016. Pada akhir musim itu, Rashford telah mencetak 8 gol dalam 18 penampilan untuk Setan Merah serta mendapatkan tempat di skuad tim nasional Timnas Inggris untuk Piala Eropa 2016 di Prancis. Ia tetap menjadi pemain kunci untuk klub dan negaranya sejak itu, mencetak 77 gol dalam 232 penampilan untuk Setan Merah serta 11 gol dalam 40 pertandingan untuk Inggris. Bagi saya tidak pernah melihat diri saya di luar Manchester United, katanya saat menghadiri acara penghargaan olahraga Inggris yang dikutip Goal. Sebagai seorang anak, saya tidak pernah melihat diri saya di luar Manchester United.
Dalam pikiran saya, tidak akan tepat bagi saya untuk mengenakan seragam klub lain. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk klub saya di sini. Semoga untuk jangka panjang. Rashford baru-baru ini menjadi runner-up sebagai olahragawan terbaik 2020 Inggris dalam penghargaan tersebut. Ia dikalahkan oleh juara dunia Formula 1 Lewis Hamilton. Selain prestasinya di lapangan, Rashford telah mendapatkan pengakuan luas atas aksi di luar lapangan terutama kampanyenya untuk mencoba dan mengakhiri kemiskinan pangan anak. Ia diangkat sebagai anggota Ordo Kerajaan Inggris MBE pada Oktober sebagai pengakuan atas usahanya. Hadapi derby Manchester, Solskjaer diharapkan bisa memasang formasi sesuai kapasitas pemain yang benar-benar siap bertarung. Manchester United akan berjumpa rival satu kota Manchester City pada lanjutan Liga Inggris, di Old Trafford, Minggu dini hari, tanggal 13 Desember tahun 2020. Situasi berbeda dirasakan kedua tim jelang derby Manchester. Tekanan berat dirasakan manajer Ole Gunnar Solskjaer, sebelum menghadapi pertandingan bergengsi tersebut. Kritikan diarahkan pada pelatih asal Norwegia terkait dengan taktik dan formasi. Banyak pihak menyarankan agar Solskjaer melakukan perubahan dengan meniru cara legenda setan merah Sir Alex Ferguson. Para pendukung menginginkan pertimbangan itu agar menghasilkan hasil yang lebih konsisten. Jika kami turun di babak pertama, pesannya sederhana, jangan panik. Hanya berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas. Jika kami masih turun katakanlah, tertinggal 1-2 dengan 15 menit tersisa, saya siap untuk ambil lebih banyak resiko, kata Sir Alex Ferguson. Bahkan pelayan paling setia Ferguson seperti Gary Neville dan Paul Scholes mengakui legenda United itu tidak terlalu memperumit masalah secara taktis. Dia adalah seorang master dalam motivasi, disiplin dan kepemimpinan daripada guru taktis ala Pep Guardiola. Jadi, mengingat situasi Paul Pogba saat ini dan performa buruk Anthony Martial dan David De Gea, Solskjaer harus bertahan dengan sejumlah pemain yang dia rasa bisa dia percayai. Dean Henderson pasti harus memperhitungkan gol, di depan 4 bek Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire dan Alex Telles. Melanjutkan untuk memainkan 5 bek akan memberikan kesan yang salah. Solskjaer harus memainkan 4-2-3-1. Dan, melawan Manchester City dan selama beberapa pertandingan berikutnya, Solskjaer pasti harus membuang Pogba, setelah komentar Mino Raiola dan meninggalkan orang-orang seperti Martial, Jesse Lingard, Daniel James dan Odion Ighalo. Fred, Scott McTominay dan Donny van de Beek seharusnya dipercaya Solskjaer untuk mengisi lini tengah. Hal yang sama bisa dilakukan pada Marcus Rashford dan Mason Greenwood, serta Edinson Cavani jika fit. Sebelumnya, strategi Solskjaer saat menghadapi klub Jerman dengan menggunakan sistem 5-3-2 mendapat kritikan. Banyak yang percaya kurangnya kecerdasan taktis dari pelatih asal Norwegia itu jadi alasan utama kegagalan. Semoga dalam derby nanti malam setan merah bisa bangkit kembali dan menuai hasil yang positif. Prediksi dan head-to-head Manchester United versus Manchester City. Malam ini Premier League pekan ke-12 2020/2021, menyajikan big match Manchester United versus Manchester City pada Minggu, tanggal 13 Desember tahun 2020. Dan disiarankan langsung di Old Trafford dan dapat disaksikan melalui Mola TV pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. The Red Devils mulai menunjukkan peningkatan performa di ajang Liga Inggris setelah mampu menembus peringkat 6 klasemen sementara dengan perolehan 19 poin dari 10 laga yang sudah dijalani anak asuh Ole Gunnar Solskjaer. Sebelumnya, performa United mengalami masa fluktuatif dengan mengawali liga dengan kekalahan melawan Crystal Palace. Sejauh ini, David De Gea dan kawan-kawan telah memenangkan 6 laga, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah. Hal serupa juga dialami anak asuh Pep Guardiola. Saat ini The Citizens bertengger di posisi 7 klasemen sementara dengan 18 poin hasil dari 5 kali menang, 3 kali imbang, dan 2 kali menelan kekalahan di 10 laga awal. Derby Manchester kali ini diyakini akan menjadi laga yang sangat ketat mengingat kedua tim sama-sama sedang dalam peningkatan performanya. Di laga terakhir Liga Inggris, United mampu mengalahkan tuan rumah West Ham, sedangkan Manchester City mengalahkan Fulham dalam laga kandang. Pemain belakang United,
Alex Telles, mengatakan bahwa laga derby ini menjadi laga penting dan syarat gengsi mengingat kedua tim saat ini hanya berselisih 1 poin. Baginya, kemenangan dalam laga ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena memiliki historis yang panjang. Ini tentu saja pertandingan penting dan tonggak penting dalam karir saya. Saya tahu betapa pentingnya pertandingan derby secara historis. Kami pergi ke derby untuk menang. Seperti biasa, penting bagi kita untuk menghormati lawannya. Kami tahu bahwa derby ditentukan berdasarkan detail-detail kecil dan tim dengan persiapan terbaik akan menang, kata Telles. The Citizens datang ke Old Trafford dengan modal yang baik. Setelah menang atas Fulham pekan lalu, anak asuh Pep Guardiola kembali meraih kemenangan di ajang Liga Champions atas Marseille dengan skor 3-0 dan memastikan langkah mereka ke babak 16 besar. Yang patut dijadikan catatan adalah rekor pertemuan antara kedua tim. City selalu kalah dalam 2 pertemuan terakhir dan gagal mencetak gol. Selain itu, dari 5 pertemuan terakhir, anak asuh Guardiola hanya mampu meraih 1 kemenangan, 3 laga lain menjadi milik United, dan 1 laga imbang. Berikut head-to-head Manchester United versus Manchester City.